Church, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Masuk ke bulan yang baru nih, apa rencana kalian di bulan ini? Ayo buka lagi resolusi tahun ini atau strategi pelaksanaan dan dilaksanakan juga ya, supaya nggak cuma jadi ilusi. Nah, gue juga nggak bosen-bosen nih buat ngajak kalian mahasiswa yang tinggal di kota Bandung untuk ibadah secara onsite setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 pukul 11.30 siang. Ajak teman-teman kalian juga ya, so see you on Sunday. Sebagai ucapan syukur kita, yuk kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau kalian bisa langsung scan QR code-nya tertera di layar kalian. Selamat memberi! Without any further ado, yuk kita siapin anggur dan roti untuk perjamuan kudus nanti. And enjoy the service guys! Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan mengambil perjamuan kudus memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus kehidupan kita. Perjamuan kudus ini dikhususkan bagi teman-teman yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur karena Engkau telah membebaskan kami dari maut. Engkau telah menebus kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Kembali lagi di ibadah online Campus Connection. Baru saja kita mengambil perjamuan kudus untuk mengingat kematian Yesus di kayu salib yang menebus dan membebaskan kehidupan kita. Kita bersyukur untuk karya penebusan yang sempurna bagi kehidupan kita. Hari ini, dimanapun kamu berada, kita sama-sama mau beribadah dan belajar sesuatu. Saya berdoa setiap kita ada di dalam kondisi yang baik dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Siapkan catatanmu, ambil posisi yang nyaman, dan mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu mempersiapkan hati kita.
Kami mengucap syukur untuk waktu ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan waktu ke depan. Amin. Kita sekarang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Airbnb. Sebuah platform untuk menghubungkan pemilik tempat dengan orang-orang yang mau menyewa tempat tersebut. Nah, salah satu foundernya namanya adalah Brian Chesky. Chesky ini menempuh pendidikan di Rhode Island School of Design. Di masa sekolahnya ini dia bertemu dengan satu temannya yang namanya Joseph Gebbia. Setelah berteman dan singkat cerita, mereka lulus, sempat bekerja di perusahaan yang lain-lain, dan kemudian pada tahun 2007, Chesky pindah ke kota San Francisco dan tinggal seapartemen dengan Gebbia. Satu kali di kota mereka ada sebuah conference yang membuat seluruh kamar hotel penuh terpesan. Chesky dan Gebbia yang merasa mereka sedang kesulitan untuk membayar sewa apartemen, kemudian mereka memiliki sebuah ide untuk kenapa kita nggak sewakan apartemen kita. Mereka kemudian membeli 3 buah airbed atau kasur angin dan menaruhnya di apartemen mereka dan kemudian memasarkannya dengan konsep airbed and breakfast. Satu cikal bakal nama dari Airbnb. Singkatnya, mereka sukses dengan hal tersebut dan dalam tahun-tahun berikutnya Airbnb ini terus berkembang hingga pada saat ini memiliki valuasi nilai miliaran US dollar. Brian Chesky pun disebut sebagai one of America's richest entrepreneurs under 40 oleh majalah Forbes. Satu pertemanan yang baik dapat membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupan Brian Chesky dan Joe Gebbia. Begitu juga dengan kehidupan ini, teman-teman. Betapa berpengaruhnya masalah pertemanan ini di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak, kita ada sekarang ini merupakan produk dari lingkungan kehidupan kita di masa yang lalu. Pengaruh dari lingkungan sangat besar dan membentuk kepribadian kita yang sekarang. Yang dari kecil, yang diajarin sama orang tua untuk say thank you setiap dikasih sesuatu. Saya yakin sekarang pasti sudah terbiasa untuk say thank you ke orang lain. Ketika saya melihat ke belakang selama beberapa tahun terakhir, kalau ada keputusan yang bagus dan sukses di dalam hidup saya, hal tersebut erat kaitannya dengan teman-teman yang ada di sekeliling saya. Pun demikian halnya ketika saya melakukan hal yang bodoh, membuat keputusan yang bodoh. Itu juga seringkali erat kaitannya dengan teman-teman yang ada di sekeliling saya saat itu. Saya mengizinkan mereka untuk mempengaruhi saya, tetapi untuk berjalan kepada arah yang salah. Teman-teman, pengaruh lingkungan itu sebegitu besarnya bagi kita. Waktu saya pertama kali kuliah dan pindah ke kota Bandung, setengah tahun kemudian pada saat libur setelah selesai semester 1, saya pulang kembali ke Bekasi. Ketika saya pulang, orang-orang bilang, wah, gaya bahasanya udah nyunda sekarang. Padahal di awal masa perkuliahan waktu itu, saya nggak punya banyak teman orang Sunda. Justru teman-teman baik saya, teman-teman main saya, banyaknya malah dari luar Pulau Jawa dan dari daerah Jawa Tengah. Tetapi karena lingkungan sekitarnya tetap tinggal di Bandung, di Jawa Barat ini, tetap mendengar semua orang ngomong dengan bahasa Sunda, ternyata kebawa tuh logat gaya bicaranya. Ini ngomongin lingkungan teman-teman, sesuatu yang luas, sesuatu yang besar. Bagaimana dengan teman? Bagaimana dengan sahabat? Bagaimana dengan orang yang dekat, yang terdekat dan ada di sekeliling kita setiap hari? Orang yang intens ketemu dengan kita, orang yang intens kontak dengan kita, orang yang berbagi hidup setiap harinya dengan kita. Tentunya, semakin meningkat pentingnya kita untuk memiliki teman yang tepat. Relasi pertemanan yang purposeful, bukan sekedar main-main, tetapi saling membangun sesuai dengan prinsip yang diajarkan Allah kepada kita. Amsal 13 ayat 20 mengatakan seperti ini. Ini tulisan dari Raja Salomo ribuan tahun yang lalu. Manusia paling berhikmat yang pernah hidup dan tidak ada yang pernah dan akan memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Teman-teman, gak mungkin kita bisa mempunyai hidup yang bijak ketika sekeliling kita isinya orang yang bebal. Tidak mungkin kita bisa mempunyai hidup yang benar ketika sekeliling kita isinya orang-orang yang salah. Tidak mungkin kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan
ketika orang-orang di sekeliling kita hidupnya justru 180 derajat dari prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Sebagai orang Kristen, sangat penting bagi kita untuk secara berkala mengevaluasi pertemanan yang ada di sekeliling kita. Karena pada faktanya tidak mungkin bagi kita untuk bisa hidup lurus dengan orang-orang yang terus menarik kita ke kiri dan ke kanan. Ada satu quotes yang terkenal yang bilang seperti ini, "Show me your friend and I'll show you your future." Ya, sesuai ayat yang tadi kita baca, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi bebal juga. Sekarang coba masing-masing pikirkan, coba buat list lah di pikiran kita. Siapa saja orang-orang terdekat kita? Yuk, coba saya kasih beberapa waktu sejenak ya. Pikirkan nama-nama siapa saja yang menjadi orang-orang terdekat kita. Nah, saya yakin pasti langsung ada pop up di pikiran kita nama si A, nama si B, si ini, si itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah memiliki teman-teman yang tepat di dalam kehidupan kita? Kalau kamu pengen nilai akademikmu membaik, apakah kamu sudah bergaul dengan orang yang rajin belajar? Atau kamu bergaul dengan sekumpulan orang yang sukanya nongkrong, sukanya cabut kelas, skip and play, main ke rental gitu. Atau mungkin sebaliknya, kamu punya social skill yang meningkat. Kamu pengen bisa lebih easy going. Kamu pengen bisa nongkrong untuk menyeimbangkan hidup. Apakah kamu temenan sama orang-orang yang kalau diajak pergi jalan susahnya setengah mati, tapi kalau diajak belajar bareng bisa langsung kumpul? Atau kamu sudah berteman dengan orang-orang yang memang meningkatkan social skill kamu? Kalau kamu pengen badan kamu lebih fit, apakah kamu bergaul dengan teman yang sangat doyan makan, yang males gerak? Atau kamu berteman mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang rutin olahraga, lari pagi, pergi ke gym untuk jaga kondisi tubuh? Kamu perlu orang-orang yang tepat untuk berada di sekelilingmu. Orang-orang ya, jamak nih, lebih dari satu. Teman-teman, saya nggak bilang kalau punya teman yang rajin belajar itu salah. Saya nggak bilang kalau punya teman yang suka makan itu salah. Tetapi kembali lagi tanyakan sama diri kita sendiri, apakah hal tersebut berdampak positif bagi hidupmu atau justru malah membuat kamu semakin mundur dari targetmu? Ada kalanya kamu perlu pertemanan yang bisa support kamu dalam hal akademik. Ada kalanya kamu perlu teman yang bisa bantu ngajarin kamu tentang ngatur keuangan. Ada kalanya kamu perlu teman yang bisa ngajarin kamu untuk belajar diet. Ada kalanya kamu perlu teman yang bisa ngajarin kamu untuk olahraga dan lain sebagainya. Salomo juga menuliskan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebutkan seperti ini, the righteous choose their friends carefully. Teman-teman, orang benar memilih teman-temannya dengan hati-hati. Dan hal serupa juga kembali ditegaskan oleh Paulus di dalam surat Korintus yang berisi jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sepertinya di sini mulai jelas nih, hitam dan putih. Wah, kita tidak bisa hidup secara benar ketika kita memiliki teman yang salah. Jadi maksudnya nih kita harus punya teman yang baik-baik aja nih. Bener nggak? Jawabannya iya dan tidak. Ada dua sisi yang tarik-menarik di sini yang tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita hilangkan, teman-teman. Alkitab bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, Yesus, Sang Juru Selamat, dia bergaul juga dengan orang-orang yang berdosa. Dia bergaul dengan pemungut cukai. Jadi apakah kita harus stay away dan berusaha menjauhi mereka? Atau justru sebaliknya, kita berusaha masuk dan menjangkau mereka? Alkitab bilang, janganlah kamu bergaul dengan orang yang lekas gusar dan pemarah, supaya kamu jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Tetapi kita diajarkan juga bahwa kita harus menjadi terang dan garam. Biarlah terangmu bercahaya di tempat yang paling gelap. Dan juga kita diajarkan untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya bagi kita sekarang, pertemanan seperti apa yang harus kita bangun? Dan pertemanan seperti apa yang harus kita hindari? Setidaknya dari masing-masing bagian ada dua kriteria yang bisa kita pegang. Jenis pertama dari relasi pertemanan yang harus kita miliki adalah teman yang membantu kita untuk jadi lebih baik.
Singkat cerita, dari perjalanan kehidupan Raja Daud, setelah diurapi oleh Samuel, dia tidak langsung otomatis menjadi raja. Dia menjadi pegawai Saul sebagai pemain kecapi, hingga Daud menjadi pahlawan perang dan sebagainya. Orang-orang Israel menyanyikan, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa. Hal ini membuat Saul menjadi marah dan berniat untuk membunuh Daud. Daud pun lari dari hadapan Saul, tetapi apa yang diperbuat oleh Yonatan, sahabat Daud, anak dari Raja Saul? 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 16 mencatat seperti ini, teman-teman. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Setiap daripada kita membutuhkan teman dengan tipe seperti ini, menolong kita untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Sedewasa apapun kita, sekuat apapun kita, yang namanya manusia masih bisa lemah. Manusia masih bisa tergoda, manusia juga bisa jatuh. Ketika semua orang meninggalkan kita, kita perlu seorang teman yang bisa datang kepada kita dan berkata, I'm with you. Bukan hanya aku berdoa buatmu, tapi aku juga ada nih bersama dengan kamu di kondisi ini. Sekarang siapa teman-teman kita? Dengan siapa kita hangout? Dengan siapa kita menghabiskan waktu? Teman kuliah sekelas kita? Teman yang kebetulan satu lab praktikum? Teman olahraga bareng? Teman satu kosan? Teman gereja? Dan lain sebagainya. Satu pertanyaannya, apakah kehadiran mereka membuat kita semakin baik atau justru sebaliknya? Satu waktu, saya punya seorang teman yang mengajak saya untuk berkomitmen baca Alkitab setiap hari sampai selesai. 1 tahun minimal 1 kali. Teman saya ini cerita kalau dia sudah lebih dari 1 kali menyelesaikan membaca Alkitab. Dan yang membuat saya merasa, wow, keren, adalah satu pernyataan dia yang bilang bahwa ketika dia membaca untuk yang pertama kali, mungkin dia belum mengerti apa artinya. Tetapi ketika dia baca, dan kemudian satu putaran bacaan kembali lagi ke ayat yang sama, Roh Kudus membukakan pengertian yang baru tentang ayat tersebut. Baca aja, walaupun kadang bingung, belum ngerti, suatu hari nanti Tuhan bisa tiba-tiba kasih pengertian. Wah, benar juga ya. Saya pikir kalau dia aja bisa seperti itu, dia bisa diberkati, saya juga pasti bisa belajar sesuatu dengan baca Alkitab secara rutin. A friend who makes you better. Di dalam segala aspek kehidupan kita, teman-teman. Dalam hal rohani, dalam hal akademik, dalam hal finansial, relasi, keluarga, dan yang lain-lain. Adakah teman seperti itu di dalam kehidupan kita? Jenis yang kedua, dari pertemanan yang perlu kita miliki adalah teman yang berani berkata kebenaran. Teman yang berani menegur ketika kita melakukan kesalahan. Teman yang berani tells you the truth instead of, oh nggak apa-apa, oh oke lah kayak gitu mah, aman, dan lain-lain. Ini yang terjadi antara Daud dengan Nabi Nathan. Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian dia jatuh dalam dosa ketika mengambil Batsheba dan membunuh Uria suaminya. Hal tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan Nathan untuk datang dan menegur Daud. Nathan datang dan menceritakan sebuah cerita kepada Daud. Satu kali ada seorang yang sangat kaya, yang memiliki sangat banyak kambing domba, lembu, sapi. Si miskin gak punya apa-apa selain seekor anak domba betina yang dibeli dan dipeliharanya dari kecil. Pada satu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang untuk mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya yang banyak itu untuk memasaknya bagi tamunya. Jadi dia mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasak bagi tamunya tersebut. Daud mendengar itu, dia menjadi marah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, orang tersebut harus dihukum mati dan dombanya dibayar ganti 4 kali lipat. Kemudian Nathan berkata seperti yang tercatat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-7, engkaulah orang itu. Seketika itu Daud menyadari bahwa dia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan dan dia minta ampun. Teman-teman, kapan terakhir kali ada teman kita yang berani berkata kepada kita, jangan pergi ke sana, itu salah gitu. Yang kamu lakukan itu gak berguna, jangan gitu. Atau ada teman yang bisa bilang ke kita, no, ini gak sesuai dengan prinsip Alkitab. Dan lain-lain sebagainya. Seseorang yang berani mengatakan yang sejujurnya kepada kita. Someone who tells you the truth.
Apakah kita punya teman yang seperti ini? Sehingga dua tipe teman yang perlu kita miliki. Teman yang membawa kita ke arah yang lebih baik, dan teman yang berani berkata kebenaran di dalam kehidupan kita. Kalau gitu, pertemanan seperti apa sekarang yang perlu kita hindari? Tadi dua hal yang harus kita punya di dalam pertemanan kita. Yang dihindari apa? Dua hal yang tidak boleh kita kompromikan di dalam relasi pertemanan kita. Hal yang pertama, teman yang mengalihkan kita dari rencana Tuhan. Ini yang Yesus lakukan kepada Petrus. Meskipun saya yakin Petrus sebenarnya juga ngomong dengan maksud yang baik. Ketika Yesus bilang dia mau disalib, Petrus menegur Tuhan dan berkata, enggak, hal itu enggak akan terjadi Tuhan. Niatnya mungkin baik ya. Niatnya biar Tuhan Yesus ini enggak mati di kayu salib. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Adakah teman kita yang berusaha untuk selalu menggagalkan atau seringkali malah membuat kita ragu terhadap rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Teman-teman, jangan berkompromi dengan pertemanan yang menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Dan yang kedua, teman yang terus menjerumuskan kita ke dalam dosa. Beberapa minggu yang lalu kita sempat mempelajari tentang kehidupan Yusuf. Ada satu momen di mana Yusuf lari dari istri Potifar saat dia digoda untuk berzina. Hari ini, kalau perkumpulan pertemanan kita cuman bicara tentang gosip, dan kita tahu hal itu salah, maka kita perlu pergi dari lingkungan tersebut. Kita perlu lari dari lingkungan tersebut. Buat kamu yang cowok-cowok, kalau di dalam pertemanan kita, setiap saat yang dilihat cuman, wih ada cewek cakep lewat, wih sweet digodain dan lain sebagainya. Kita tahu itu salah. Kita perlu meninggalkan pertemanan yang seperti itu. Di kampus, ketika teman-teman kita ngomongin dosen, wah ini dosen ini gak bisa ngajar, wah ini dosen yang ini gak jelas, nilainya turun dari langit. Mereka mulai maki-maki dosen. Kita belajar untuk meninggalkan yang seperti itu. Jangan berada di sekitarnya. Kenapa? Karena godaannya terlalu besar. Ibarat pepatah yang bilang, kucing mana sih yang gak mau dikasih ikan asin? Walaupun awalnya menolak, bisa jadi lama-kelamaan kita akan terjerumus juga ke dalamnya. Dosa itu hanya menyenangkan sesaat. Loh. Dosa menyenangkan. Iya, kalau ada yang bilang dosa gak menyenangkan, mungkin dia lagi bohongin kamu. Dosa bisa jadi menyenangkan untuk sesaat. Tetapi hal itu justru merusak kehidupanmu. Dosa itu ibarat racun tikus. Gitu. Memikat, makan, mati. Gitu. Dosa itu seperti itu didesainnya. Dia memikat, dia menarik, menyenangkan kelihatannya. Kita datengin deh. Begitu kita datengin, dimakan, dilakukan dosanya. Masih enak rasanya. Oh, tapi ternyata itu racun. Itu dosa. Dan kemudian mati. Jatuh ke dalam dosa. Kalau kamu merasa, wah, itu saya masih gitu. Teman-teman, jangan khawatir. Segera bertobat dan minta ampun. Yesus sudah menebus segala dosa kita di kayu salib dan membebaskan kita dari maut. Inilah dua hal yang tidak boleh kita kompromikan dengan orang yang ada di sekeliling kita. Teman yang mengalihkan kita dari rencana Tuhan, dan teman yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jangan kompromi dengan orang yang menarik kita dari rencana Tuhan, dan jangan kompromi dengan orang yang terus berusaha menjerumuskan kita di dalam dosa. Jauhkan orang-orang yang demikian dari lingkaran dalam kita. Jauhkan orang-orang yang demikian dari pertemanan yang membawa kita pada dosa ini. Memilih pertemanan bukan berarti kita bicara anti terhadap seseorang. Bukan berarti kita musuhin seseorang. Bukan berarti kita nggak mau peduli dengan seseorang. Tetapi kita tetap mengasihi seperti Tuhan mengasihi semua orang. Kasih itu tidak membenci mereka. Kasih itu menerima mereka apa adanya. Akan tetapi, kita yang menentukan posisi mereka di dalam lingkungan kita. Apakah sebatas kontak, atau hanya kenal, atau bisa naik ke friend, jadi teman kita, atau bisa jadi sahabat kita, jadi best friend. Semua itu pilihan kita. Jangan takut untuk mendowngrade orang yang ada di sekeliling kita. Wah, kalau udah best friend, ya harus tetap best friend dong. Kan best friend forever. Masa turun level jadi friend doang, gak best friend gitu.
Atau bahkan masa turun level jadi cuman kenal biasa aja. Bisa aja. Kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa kita kompromikan tadi. Sebaliknya pun demikian. Kita perlu mengupgrade relasi pertemanan yang berani ambil resiko dengan berkata kebenaran. Kita perlu mengupgrade teman yang berani menegur kita ketika kita salah. Teman yang selalu ada dan bisa saling support untuk berjalan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. We meet people by chance, but we deepen our friendship by choice. Kita bisa ketemu orang semua secara kebetulan, kita bisa ketemu orang dimanapun. Tetapi kita memilih dengan siapa kita akan berteman. Dan terlebih lagi kita memilih dengan siapa kita menjalin hubungan yang lebih dalam lagi. Kita memilih siapa yang bisa masuk ke level best friend. Kita memilih siapa yang bisa turun ke level teman biasa. Kita bisa memilih siapa yang bisa turun ke level yang sekedar kenalan. Kita bisa memilih siapa yang bisa naik ke level dating. Semua itu pilihan dari diri kita sendiri. It's our choice. Hari ini pertanyaannya kembali untuk kita renungkan, teman-teman. Apakah kita punya lingkungan pergaulan yang membangun kita secara positif? Apakah kita menjadi teman yang positif bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Dan apakah kita mau berkomitmen untuk menjaga prinsip berteman yang sehat? Sekali lagi, tidak mungkin kita bisa mempunyai hidup yang benar ketika sekeliling kita diisi oleh orang-orang yang salah. Sehingga bijaklah dalam memilih pertemanan, karena hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Hari ini kami belajar untuk mengatur pertemanan kami. Tuhan, kami minta hikmat-Mu, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kebijaksanaan untuk memilih teman-teman yang tepat untuk kami tempatkan di dalam lingkaran pertemanan kami. Hari ini Tuhan, kami juga mau belajar untuk menjadi teman yang berani untuk berkata kebenaran. Kami mau belajar untuk menjadi teman yang membawa dampak positif, yang senantiasa bisa saling mendukung satu sama lain. Kami nggak mau jadi teman yang menarik teman kami ke dalam dosa, yang justru menjatuhkan. Tetapi kami pengen di dalam pertemanan kami ada satu pertemanan yang produktif, ada satu pertemanan yang bisa saling membangun satu sama lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjadikan Kau kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kehidupan-Mu. Ada perkuliahan yang sukses di dalam hidup-Mu. Ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam perkuliahan-Mu. Dan juga ada hikmat daripada Allah yang memampukan Kau untuk mengambil keputusan di dalam masa-masa yang tersulit sekalipun. Tuhan yang menolong kehidupan-Mu. Terimalah damai sejahtera daripada Allah, sukacita dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang tertera di layar berikut ini, karena ada rekan-rekan konselor yang siap untuk menolong dan membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.